Seperti ajarlah kami untuk memahami segala rencana Bapa dalam hidup kami, agar kami Tuhan dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dan kami dapat melakukannya, serta kami dapat mulia di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati Chelsea yang akan bawa firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan apapun yang disampaikannya boleh berasal daripada Tuhan saja. Engkau berkati setiap kami yang hadir, biarlah kiranya Tuhan kami boleh memiliki hati yang tenang, hati yang teduh untuk dapat menyambut kebenaran-Mu. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Thank you Ezra. Shalom semuanya. Yang kita sama Yehuda kalau bisa on cam ya. Dan kita on cam semuanya. Ini kita gabung Oxford ya. Teman-teman Oxford boleh diajakin lagi Yehuda sama kita. Mungkin ada lagi yang mau join. Oke. Semua kita udah tahu ya, udah belajar kalau keselamatan, nah, selamat itu artinya dikembalikan ke rancangan awal. Rancangan awal atau rancangan semula untuk manusia itu, manusia punya kesempatan memiliki pikiran perasaan Tuhan. Ya. Manusia dikasih kesempatan. Aku bilang manusia dikasih kesempatan untuk memiliki pikiran perasaan Tuhan. Ya. Kenapa dikasih kesempatan? Iya, karena waktu diciptain, ya, dikasihnya kesempatan, bukan dikasih langsung blok punya pikiran perasaan Tuhan. Ya. Tapi ada kesempatan. Nah, jadi keselamatan itu usaha Tuhan membuat manusia punya pikiran perasaan seperti Allah. Waktu Tuhan menciptakan manusia pertama di Taman Eden, ya, kita harus ingat kalau di sana tuh ada iblis, ada setan, ada Lucifer. Ya. Nah, Lucifer atau iblis atau setan ini, ya, dia tuh berdosa karena dia melawan Tuhan. Dia dikatakan bersalah karena dia melawan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan manusia, manusia pertama. Tujuannya nih sebenarnya Tuhan mau manusia itu bisa nggak ngelawan, nggak kayak si Lucifer ini. Atau dengan kata lain, manusia ini harus taat, jadi taat. Sehingga Lucifer yang melawan Tuhan dibandingkan nanti sama manusia yang nggak melawan Tuhan atau yang taat sama Tuhan. Ya. Inilah yang namanya corpus delicti. Manusia jadi pembanding. Setan, Lucifer itu melawan Tuhan. Manusia ini jadi pembanding, ya, jadi lawannya. Enggak kok, ada loh ciptaan Tuhan yang nggak ngelawan Tuhan, yang nggak kayak Lucifer, yang bisa taat. Sebenarnya itu tujuan yang paling utama kenapa manusia diciptakan, kenapa kita diciptakan, kenapa kita dikasih kesempatan belajar firman, kenapa kita dikasih kesempatan punya pikiran perasaan Tuhan. Tujuan akhirnya cuma itu, ya, agar kesalahan Lucifer terkonfirmasi karena ketaatan manusia. Inilah keselamatan. Tuhan membuat manusia memiliki pikiran perasaan seperti dia agar manusia bisa melakukan kehendak Allah dan disebut taat. Sebenarnya kan pemikiran dasarnya doktrin keselamatan yang kita belajar itu kayak gitu. Tapi ternyata ada loh doktrin keselamatan yang lain. Ya, salah satunya doktrin keselamatan kalau sekali selamat tetap selamat. Banyak orang yang percaya doktrin ini, akhirnya hidupnya tuh nggak berusaha untuk berubah. Karena dia mikirnya, oh, udahlah orang udah selamat, tetap selamat, kenapa mesti berjuang lagi sekarang? Ya, selamat itu karena pilihannya Tuhan. Aku di, jadi aku lahir jadi Kristen ya berarti aku dipilih Tuhan buat selamat, buat masuk surga. Lu atau teman kita yang nggak jadi Kristen
nggak dipilih untuk selamat. Ya. Ini biasanya doktrin eh, disebutnya doktrin keselamatan karena kasih anugerah ya, atau yang disebut sola gratia. Ya. Orang-orang ini percaya bahwa dosa ini nggak membuat mereka masuk neraka loh, karena mereka udah selamat, udah ditentuin selamat gitu. Jadi yang penting jadi Kristen, udah selamat. Yang penting tetap jadi Kristen, nggak pindah agama, udah selamat. Terserah lu mau bikin dosa atau enggak, tinggal minta ampun tetap selamat gitu. Ya. Banyak orang yang terjebak di doktrin ini ya, tanpa mengkritisi ulang. Kalau kita mau belajar kritis, kalau kita percaya doktrin ini, sebenarnya akan banyak timbul pertanyaan. Ya, kalau sekali selamat tetap selamat, terus gimana dong orang yang bukan Kristen? Ya kan? Kenapa kok Allah terkesannya tuh pilih kasih ya? Yang ini diselamatin, yang ini enggak gitu. Kenapa kok Allah diskriminatif kayak gitu ya? Yang ini dikasihi, yang ini dibenci. Apakah sebenarnya Tuhan kayak gitu? Enggak, selamat tuh rahasianya Tuhan. Udah, kalau lu dipilih jadi Kristen, ya udah lu berarti selamat. Udah biar aja dia yang nggak Kristen nggak selamat. Enggak gitu. Kalau Allah digambarkan sebagai pribadi yang secara sepihak menyelamatkan sebagian orang dan nggak menyelamatkan sebagian orang, tentu ini Allah yang serem. Ya. Ini serem. Masa penguasa alam semesta pilih kasih. Ya, kita ada atasan kita atau dosen kita atau guru kita pilih kasih aja, kita nggak bisa terima gitu. Apalagi Tuhan yang pilih kasih, mampus kita. Ya, salah sedikit udah langsung. Ya, Tuhan nggak kayak gitu. Nah, Tuhan atau Allah kita menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Nah, ini ada di ayat 1 Petrus 1 ayat 17. Kita tolong dibuka ya. 1 Petrus 1 ayat 17. Sekarang dibaca Zra. 1 Petrus 1 ayat 17. Maaf ya lemot. Oke. Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Iya. Ayat ini udah jelas ya. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Allah yang kita sebut Bapak, yang kita panggil Bapak, ini tuh nggak pakai pilih-pilih kasih. Dia menghakimi, menilai semua orang, ya, bukan hanya orang Kristen, semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu, ya, kenapa hendaklah kita? Karena terutama kita yang dipilih, ya, hidup dalam ketakutan atau ketaatan yang tadi aku bilang. Selama kita hidup di dunia ini. Karena Tuhan itu punya tatanan atau aturan main dalam dirinya tentang mengasihi, menilai, membenci, menghakimi orang. Tatanan ini nggak bisa dilanggar dan nggak berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Ya. Kalau teman-teman kalau teman-teman pernah baca cerita tentang Esau sama Yakub, itu ada di kejadian berapa ya?
Bentar. Jadi, sudah sebentar. Ya. Cerita tentang Esau dan Yakub. Nanti teman-teman baca deh di Kejadian 25 ayat 19 sampai habis tuh sampai 33. Ya. Nanti dibaca. Ini ayatnya udah boleh di stop. Kejadian 25 ayat 19 sampai 33 nanti dibaca ya. Ceritanya tuh tentang Esau sama Yakub. Ya. Kan persembahannya Esau nggak diterima, ya kan? Persembahan Yakub yang diterima. Sebenarnya inti ceritanya, ayat ini tuh mau ngasih tahu yang sebenarnya ayat ini tuh nggak bicara tentang Allah membenci Esau terus Allah mengasihi Yakub secara diskriminatif, ya, secara ya udah pilih-pilih gitu, nggak gitu, ya. Kan ceritanya kan tentang si Esau sama si Yakub yang memberikan persembahan, ya kan. Nah, di bentar aku baca dulu sebentar. Ini kan cerita tentang si Esau yang kasih hak kesulungannya ke Yakub. Nah, sebenarnya tuh bukan tentang Yakub atau Esaunya ya, tapi kesalahan yang dibuat oleh si Esau. Ya, dia menggampangkan. Ya, dia menggampangkan eh, padahal tuh hak kesulungan tuh sesuatu yang penting buat orang Israel pada zaman itu. Ya. Tapi dia menggampangkan. Ini yang nggak disukai sama Tuhan. Ya, ini yang nggak disukai. Jadi bukan tentang Allah diskriminatif Esau sama Yakubnya, ya. Bukan pribadinya yang Allah benci. Ya, sekalipun Esau bikin salah, ya. Tapi bukan tentang Esaunya gitu. Gimana ya? Misalnya nih, ya kita visualisasiin aja gitu kan ya. Ini kan ada Allah, ya kan? Allah ngelihat Esau sama Yakub, ya kan? Terus Allah ngelihat kesalahannya si Esau. Yang Allah benci itu bukan Esaunya, tapi kesalahan yang dibuat sama si Esau. Jadi dia menghukum si Esau karena kesalahannya, bukan karena pribadinya. Sama kayak aku misalnya guru ya kan. Aku punya anak 24 gitu. Saya ada yang salah satu, ada yang bikin salah satu. Ya anggaplah si Niko ya yang sering banget aku ceritain tuh yang nakal banget itu ya. Si Niko. Mau dia bikin kesalahan kayak gimana pun, sekalipun aku marah sama dia, nah, tapi aku marahnya tuh karena salahnya dia. Abis itu ya aku tetap sayang dia lagi, gitu. Nah Allah juga kayak gitu. Nah, yang Allah benci itu bukan Esau, bukan pribadi Esaunya, tapi sifat atau karakter salahnya. Ya, kenapa si Esau nih memilih untuk melakukan yang salah, gitu. Nah, ini kelihatan dari mana? Ya, dari mana aku bisa bilang Allah nggak benci si Esau? Iya, karena di cerita-cerita lanjutannya, ya, bangsa keturunannya si Esau tetap diberkatin sama Allah. Kalau Allah benci Esau, ya, Allah nggak mungkin memberkati keturunannya si Esau. Tapi nyatanya keturunan Esau tetap diberkatin sama Allah. Hmm. Keturunan Esau tuh bangsa Edom namanya. Tetap diberkatin. Ya, karena Allah hanya membenci Esau karena kesalahannya dia nih. Ya, karena kesalahannya, bukan karena pribadinya. Allah punya aturan lain. Kalau salah,
harus dikasih punishment pada zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang sih enggak, zaman perjanjian baru sekarang nih enggak ya. Kalau salah ya enggak langsung dikasih hukuman, tapi tetap dicatat ya. Kalau zaman dulu iya, kalau salah langsung dikasih hukuman, langsung dikasih kutuk, langsung dikasih apa ya sesuatu lah ya kayak wabah, tulah gitu-gitu. Nah dari cerita ini tuh kita belajar, ya, sekalipun kita salah, Allah memang gak benci kita sih, tapi Allah benci karakter atau sifat salahnya kita. Maka kalau kita minta ampun, berarti jangan diulangin lagi. Cerita Esau sama Yakub ini bisa jadi gambaran keselamatan. Nah, Tuhan gak membenci terus langsung membinasakan. Ya. Tuhan punya alasan dalam bertindak. Termasuk Tuhan punya alasan kenapa dia memberkati si A, kenapa dia menghakimi si B, kenapa dia memberikan sesuatu, membenci si C atau apapun, ya. Memberkati, memelihara, apapun yang Allah lakukan, dia punya alasan. Karena apapun yang kita perbuat itu dicatat. Makanya mungkin beberapa teman-teman yang sering dengar aku tuh sering banget bilang apa nanti dicatat malaikat loh, nanti dicatat malaikat loh. Misalnya eh, ini seringnya sih ya, yang sering naik motor sama aku ya. Kadang kalau misalnya naik motor terus ada teman yang mau nerobos lampu merah gitu. Aku sering banget bilang, kamu ntar dicatat malaikat loh gitu ya. Sebenarnya itu kesannya mungkin bercanda ya. Tapi itu benar-benar serius. Ya maksudnya itu benar-benar terjadi gitu. Apapun yang kita lakukan itu benar-benar dicatat malaikat. Sesepele nerobos lampu merah ya. Makanya aku nggak pernah nerobos lampu merah karena aku takut dicatat malaikat. Nggak lucu nanti riwayatnya buku kehidupan Lisa ya. Nerobos lampu merah, nerobos lampu merah. Nggak mau aku jelek. Jelek, nggak elegan. Kesalahannya nerobos lampu merah, nggak mau. Aduh, ya. Ya, aku harap nih mulai sekarang teman-teman dalam melakukan sesuatu dipikir dulu. Oh, ini nanti dicatat malaikat nih, ya. Terserah deh mau buku kehidupannya bagus apa jelek, ya. Tuhan punya data hidup kita, ya. Karena dia harus punya alasan nih, harus punya data dalam menilai kita, menghakimi kita nanti kita akhir hidup kita. Ya, apakah lebih banyak kebenaran yang kita lakukan atau kesalahan? Kalau orang Israel zaman perjanjian lama, dia buat salah, dia langsung dihukum saat itu juga. Ya, nggak pakai dicatat-catat. Ya, karena zaman dulu belum ada malaikat. Tapi sekarang, sejak perjanjian baru, kita bikin salah, tapi seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, kita nggak langsung kena hukuman, kena tulah, kena penyakit. Kita nggak langsung. Ya. Tapi kita dicatat. Ini lebih serem, karena kita jadi nggak menyadari seberapa banyak kesalahan kita. Tuhan berikan kebebasan. Ya, dia kasih kehendak bebas untuk kita dalam melakukan dan mengambil keputusan. Apapun itu. Tuhan nggak pernah maksa kita. Harus milih yang A, harus ngelakuin yang B. Dia hanya memberi kesempatan. Ya, ini ada pilihan, ada kesempatan melakukan benar. Kamu mau lakukan atau enggak? Manusia yang punya keputusan. Dia mau ngelakuin yang benar atau memberontak dan melawan Tuhan. Seperti Lucifer. Kita harus ingat, selamatnya kita adalah hasil akumulasi atau keseringan kita milih melakukan yang benar tentunya. Jadi kita yang bisa nilai sendiri nih, aku udah selamat atau belum, ya. Kita yang bisa nilai sendiri, apakah selama ini ya, setiap kali ada kesempatan ngelakuin benar, aku lakuin yang benar,
atau aku tetap salah? Kalau masih banyak salahnya, ya sorry to say, berarti belum bisa selamat. Ya. Setiap keputusan kita tetap ada konsekuensinya. Itu yang perlu kita ingat. Bukan tanpa alasan nanti ketika kita meninggal, terus kita dinilai, dihakimi ya sama Tuhan, terus Tuhan nolak kita, nggak kenal kita, mati setuju 2123 ya, nggak kenal, ya aku nggak kenal kamu. Kenapa? Karena kamu sering melakukan salah dibanding ngelakuin benernya. Masih banyak salahnya dibanding benernya. Itu berarti kamu nggak nurut. Berarti kamu tuh bukan anak Allah, tapi anaknya Lucifer. Karena kalau anak Allah ya berarti nurut sama Allah. Kalau memberontak ya berarti anaknya pemberontak, yaitu si Lucifer. Sesimpel itu logikanya. Jadi setiap detik, menit, jam hidup kita, setiap hari, dalam segala hal, ada pilihan. Kita mau ngikutin memilih yang benar atau memberontak. Ada pilihan, mau ikut komsel apa tidur. Nah, kita milih yang mana nih? Ada pilihan, ngumpul sama temen yang belajar apa udah sama yang nggak belajar aja. Kita yang milih. Ada pilihan untuk berdoa atau nonton drakor. Nah, ada pilihan. Setiap kali ada pilihan pasti. Ingat ya, kayak yang aku pernah sharingin, berubah itu nggak cuma butuh komitmen. Berubah itu bukan cuma sekedar aku mau berubah, aku mau berubah. Ya, itu omongan di mulut doang. Berubah itu nggak segampang itu. Berubah itu perlu campur tangannya Tuhan. Lewat Tuhan memberikan kebenaran atau logika yang benar. Jadi berubah, ya kita bisa berubah. Berubah itu artinya bertumbuh, punya pemikiran yang benar, punya sifat jadi benar, punya perilaku jadi benar. Itu berubah. Kita bisa jadi benar bukan karena omongan doang aku mau berubah. Bukan. Tapi harus ada tindak nyatanya dan harus ada usaha dari Tuhan juga. Dia kasih pengertian untuk rubah logika kita. Kalau logikanya nggak berubah, nah, aku mau berubah, tapi kita nggak belajar firman. Oke, kita berdoa ya, tapi kita nggak belajar firman, nggak ada perubahan logika. Cuma cuma berdoa, terus eh, ke gereja ya, tapi di gereja nggak serius ya, nggak dengerin firmannya, pokoknya nggak ada firman yang masuk, nggak bisa. Berubah itu harus didasari sama perubahan pikiran, itu yang paling penting. Ya. Jadi kalau nggak berubah pikirannya, kita nggak berubah. Karena kita tetap nggak tahu yang mana yang benar. Ya, perubahan logika ini penting agar kita jadi tahu, oh ternyata selama ini aku salah, yang benernya ini. Maka aku mau lakuin yang ini. Itu berubah. Ya, itu berubah. Aku sering banget mau ngajak kayak aku bilang ya beberapa minggu lalu. Kan aku jadi wali kelas di TKB kan sekarang sendiri. Terus aku tuh bergumul, aku tuh berdoa kayak, Tuhan aku mau bawa anak-anak ini tuh jadi seperti apa, tolong bantu aku. Terus dibebanin, Tuhan nyuruh aku ubah mereka jadi anak Allah, mampus gak anak TK? Gimana coba, ya kan? Terus aku mikir, gimana ya Tuhan? Ya itu, mulai dari hal-hal kecil. Setiap mereka bikin salah, aku bahas. Ya, meskipun itu jadinya lama, aku bahas. Kamu ngerti nggak kamu salahnya di mana? Kayak gini tuh baik atau enggak, mau diulangin atau enggak, dampaknya gimana ya. Kita pun gitu, setiap kali kita bikin salah ya, jangan cuma aduh aku salah Tuhan ya, aduh aku salah Tuhan, aku udah ini ya. Tapi harus kita kulik, kenapa ya aku bikin salah ini, aku mikir apa ya, dampaknya apa ya, terus yang benernya apa ya, yang benernya yang harus aku lakuin tuh apa gitu. Jangan mudah bikin janji sama Tuhan yang nggak bisa kita lakuin.
itu bahaya. Sama kayak misalnya nih, nah, ini minggu lalu juga aku kasih contoh ini di YIC ya. Misalnya aku sama Kajen, aku bilang nih, ya, Kajen, besok kita ketemu yuk, gitu kan. Kajen udah seneng nih, aku udah janji kan besok kita ketemu, gitu kan. Kajen udah seneng nih. Terus besok aku bilang, Kajen sorry aku nggak bisa. Kajen kecewa sekali. Kajen sorry aku nggak bisa. Besok deh, besok besok ya. Besok nih beneran nih ya, kita ketemu. Besoknya aku bilang lagi, aduh kajian sorry aku lembur. Kajian kecewa 2 kali. Wah, besok deh kajian beneran deh, besok aku nggak ada apa-apa beneran. Besoknya lagi aku batalin lagi. Kajian sorry banget aku nggak bisa. Kajian ketiga kali. Bayangin kalau itu terus berulang. Aku janji tapi aku nggak bisa tepatin. Aku janji tapi aku batalin. Berkali-kali kajian kecewa. Analogi ini sama kayak Tuhan. Kita sering janji sama Tuhan nih. Tuhan, aku mau ini, aku mau lakuin ini. Tanpa berpikir, kita bisa nggak ya ngelakuin ini? Oke, oke. Nggak apa-apa, optimis dulu. Yang penting janji dulu. Tapi nggak gitu. Ya, kita juga harus ngukur. Kita bisanya, mampunya, sampai sebatas apa dulu. Ya. Jangan mudah janji. Karena itu kita jadinya ngecewain Tuhan berkali-kali. Tuhan, mendingan doa tuh yang kayak ya udah Tuhan aku belum bisa ini tapi aku mau coba tapi segini dulu ya Tuhan daripada kita janji-janji tapi kita nggak bisa lakuin ya kita mengecewakan Tuhan berkali-kali kita aja nggak mau dikecewain Tuhan pun nggak mau ya Tuhan lebih menerima kayak ya udah nggak apa-apa ya bisanya semana dulu gitu. Dibanding janji lebih baik ya udah aku jadi lebih seringnya sejak aku tahu itu ya maksudnya sejak aku menyadari iya ya banyakkan janji daripada ngecewain doang karena aku tuh kayak ya Tuhan besok deh Tuhan aku belajar tentang ini gitu aku baca buku lagi tapi aku menyadari kayak aduh Tuhan nggak kejadian lagi gitu loh ya. Jadi sekarang aku tuh dibanding janji-janji kayak gitu ke Tuhan aku tuh lebih sering ya Tuhan aku lebih bahas hari ini aku dapat apa saya ya Tuhan tadi tadi siang aku baca ini begini 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 gitu intinya tuh intinya tuh yang penting kan setiap hari kita tahu Tuhan bicara apa ke kita Tuhan kasih pengertian apa ke kita udah itu yang kita lakuin ya nggak usah muluk-muluk janji-janji Tuhan aku mau sempurna Tuhan aku gitu dimulai dari hal kecil Tuhan kasih sesuatu ya kasih kebenaran kasih pengertian kita responinya dengan cara mikirin ulang kalau udah ngerti baru lakuin udah itu aja tugas kita setiap hari karena untuk ngeresponin aja ya untuk mikirin ulang dan ngelakuinnya aja itu butuh perjuangan karena Allah nggak ngatur kita dalam hal ini ya Tuhan nggak mengatur respon kita Tuhan nggak maksa kita nggak bikin kita kayak robot yang udah lu harus lakuin nih kan kasih apa lu harus lakuin enggak ada kehendak bebas ya. Sehingga nanti pada akhirnya Tuhan bisa tanya hidup kamu tuh isinya apa sih kebenaran atau bukan cara hidup kamu nih udah sama belum nih sama aku ngelakuin kehendak Bapa atau enggak kalau manusia udah ditentukan selamat berarti cerita hidup kita nih udah diatur udah dikarang udah ditentuin sama Tuhan mutlak ya berarti nggak perlu ada dong pergumulan nggak perlu ada perjuangan ya nggak perlu kita bertanggung jawab atas hidup kita ya nggak ada juga penghakiman tapi kan nyatanya nggak gitu cerita hidup kita kita yang bikin sendiri
setiap keputusan, setiap pilihan kita, itu membentuk cerita hidup kita. Jadi apa kita ke depannya? Dimulai dari pilihan-pilihan kita hari ini. Kalau si Reveni nggak memilih belajar pramugari, dia nggak bakal jadi pramugari. Pilihannya tetap di Reveni. Dia jadi pramugari itu nggak ditentuin sama Tuhan. Ya ampun, aku tahu perjuangan dia belajar, ya sampai nangis-nangis. Itu kan perjuangan. Itu menandakan kalau ya kita nggak ditentuin, kita sendiri yang bertanggung jawab atas hidup kita. Nah, dan kita pun yang bertanggung jawab ya, atas segala kepercayaan yang udah Tuhan kirim buat kita. Apakah kita menjaga, memelihara kepercayaan orang-orang sekitar, uang, waktu, kesempatan-kesempatan, pengalaman, pekerjaan juga, pekerjaan pun ya, itu juga kepercayaan loh dari Tuhan. Karena nyatanya banyak orang di luar sana nggak dikasih kerjaan loh. Jadi setiap kali aku udah mulai burn out di kerjaan gitu ya, aku tuh jadi mulai, iya Tuhan, aku harus bersyukur nih, banyak orang nggak dikasih kerjaan. Ya, gitu. Jadi nggak ngeluh-ngeluh terus. Tuhan menyelidiki jalan hidup kita, termasuk lubuk hati kita yang terdalam. Respon kita tuh gimana sih? Nah, jadi mulai sekarang kita yang harus perhatiin setiap hari. Ya, hidup kita nih isinya apa? Kebenaran atau bukan? Milih lakuin yang benar atau bukan? Sehingga kita bisa memastikan, ya, ini kita selamat atau enggak kok nanti pada akhirnya. Karena ingat, bukan tanpa alasan Tuhan menolak orang-orang yang memberontak atau yang melawan. Karena ada aturan atau prinsip dalam diri Tuhan. Dan dengan prinsip tersebut Tuhan akan menilai dan menghakimi kita. Setiap kita, nggak terkecuali. Maka tugas kita sekarang, nemuin kebenaran apa sih yang Tuhan kasih hari ini buat aku. Pikirin ulang, terus lakuin. Udah, itu aja tugas kita. Amin. Di sini, dia mau tanya. Oke. Dia mau tanya. Mungkin aku nanya ya Ci. Yes. Mungkin aku boleh nanya nggak Ci? Boleh. Maaf. Apa tuh? Ini tadi kan Ci Lisa bilang kan itu Tuhan itu menghakimi manusia itu menurut perbuatan seseorang, dan juga Tuhan itu mempunyai hukum dan tatanannya. Nah, yang aku kayak itu hukum dan tatanan Tuhan seperti apa sih yang kita harus pahami dan kita lakukan? Itu aja Kak. Oke, prinsip atau tatanan seperti apa ya? Yaitu, ya, yang selama ini kita pelajarin. Hari ini aku dapat prinsip tentang marah, ya. Tuhan punya cara marah. Tuhan punya cara marah yang kalau kita pelajarin terus kita ngerti, kita jadi tahu, oh Tuhan tuh marah tuh kalau begini. Tuhan punya cara mengasihi, ya, mengasihi keluarga, mengasihi orang dekat, mengasihi teman, mengasihi sahabat, mengasihi pasangan. Kalau kita pelajarin, ya, kita jadi tahu mengasihi yang benar tuh gimana. Tuhan punya prinsip mengampuni, ya. Mengampuni tuh gimana sih? Apa sih? Ya. Kalau kita pelajarin, kita ngerti, kita jadi tahu, oh Tuhan tuh bakal mengampuni begini caranya. Gitu. Jadi prinsip-prinsipnya tuh banyak ya yang selama ini kita harus kumpulin itu prinsipnya. Sehingga kita jadi tahu ternyata
Pribadi Tuhan tuh kayak gini loh. Gitu. Sifat-sifatnya Tuhan tuh begini loh. Aku mau jadi kayak Tuhan. Gitu. Gitu ya udah. Oke, Ci. Ya, Ci. Nih. Jadi yang punya kita mau tanya nggak kita? Enggak, Ceh. Alright. Aja atau Ezra? Ezra mau nanya. Kak Jin jangan. Kak Jin, tunggu sebentar. Kak Jin kalau mau ngomong. Enggak sih, lebih mau ke cerita sih. Kajian mau Wih, tunggu kajian sebentar aku nggak dengar, tolong tunggu aku join dari handphone dulu. Mana lagi linknya? Oke, saya ceritanya. Abis ini gak usah Kok di cerita. sini ribet banget. Kayak ada demo di sini, sebentar. Sebentar. Kak Jin mau bahas janji ya? Apa? Kak Jin mau bahas tentang janji bukan? Enggak. Bukan. Oke. Ezra apa mau Salah. bahas janji? Enggak sih. Aku pikir tadi Kak Jin mau ceritain. Enggak. Enggak. Ya, Hmm, sempet sih yang itu juga. Tadi relate. sih kakak mikir kan, Mm-mm. apa sering janji terus sering batalin gak ya? Kayaknya kayak Ezra sering ya. Iya, iya. Udah Kak, mau cerita apa Kak? Cerita Kak. Oke. Tadi kan Lisa sharing tentang, tunggu bentar ya catatan dulu. eh jadi Tuhan itu kan nggak, ya Tuhan punya kehendak untuk kita, tapi Dia nggak maksa tapi Tuhan kasih kita kesempatan untuk milih mau melakukan yang benar atau enggak gitu. Ini aku kayaknya ini pengalaman ini kayaknya aku alamin hari ini sih ke anak murid. Jadi eh, tahun tahun ini kan ngajar anak kelas satu SD. Ya cukup itu ya, cukup membuat pusing. Apalagi saat ada satu anak yang bisa dibilang cukup ekstrim lah anak ini. Dia anak reguler dari panti asuhan. Dia nggak punya orang tua, jadi tinggalnya sama omanya. Kalau dengar dari ceritanya, omanya ini termasuk manjain anak ini gitu. Ya, tahun lalu dia nggak naik kelas, jadi dia tahun ini ada masuk di kelas 1 lagi gitu. Dari tahun pelajaran yang lalu dia udah banyak banget kasusnya. Kasus mukul, bicara kasar, isengin teman, ngelawan, bunuh hewan. Bunuh hewan sampai udah berapa kali kasus bunuh hewan. Kucing. Ya udah. Nah, jadi tahun ini tuh kakak dapet anak ini gitu. Ini kan udah hampir sebulan ya ngajar ngajar dia, namanya tuh Iman. Udah hampir sebulan dan memang benar-benar keras gitu. Kalau misalnya kita kasih tahu, dia pasti akan ngelawan gitu. Terus kita nasihatin, dia pasti akan tutup kuping atau terus dia akan bertingkah, entah tidur, entah kabur dari kelas, entah lari kemana-kemana gitu. Ya udah sampai di satu titik, makanya kan kalau misalnya Lisa lihat status status kakak di Instagram,
itu kan ada tentang perilaku buruk anak tuh. Lagi baca gitu, gimana ya ngatasin anak yang kayak gini gitu. Sampai satu titik kayaknya nggak capek pakai, kalau misalnya ngasih tahu dia nggak akan dengerin. Oke, kalau gitu ya udah, kasih dia pilihan gitu. Jadi uh, hari ini kalau dilihat sih dia cukup tertib ya, cuma seperti biasa dia gangguin temennya, terus nggak mau ngerjain tugas. Nah, jadi karena dia nggak ngerjain tugas, pas pulang kakak bilang, Iman tadi kan nggak ngerjain tugas, berarti pulang ketemu Miss Grace ya, kita selesaiin dulu tugasnya. Udah tuh, jadi pas pulang ketemu nih. Jadi ada tiga orang di kelas yang nggak ngerjain tugas. Udah, kakak suruh buka bukunya, semuanya buka nih, buka buku, terus kita kerjain bareng-bareng. Nah, tapi si Iman ini dia mulai lagi berulah, nggak mau diarahin. Akhirnya dia ngambil ngambil bukunya, ngambil buku masukin ke dalam tas, dia lari ke depan. Terus kakak langsung bilang gini, oh Iman nggak mau kerjain sama Miss Grace, Iman mau ke panti. Oke, nggak apa-apa Iman, kalau gitu Miss telepon Bu Maria ya. Bu Maria itu ibu pengasuhnya. Miss telepon Bu Maria ya, nanti Miss kasih tahu Iman maunya kerjain di panti. Jadi dari depan, pas dengar kakak ngomong kayak gitu, dia dari depan masuk ke dalam kelas, terus dia lempar tasnya. Dilempar tasnya, dia masukin ke dalam tempat sampah tasnya, sambil teriak gitu. Terus kakak, apa ya, tadi sih bawanya nggak marah sih, jadi kayak udah tahu dia gimana, jadi kakak bawanya santai aja gitu. Iman kenapa marah? Kakak bilang gitu kan. Iman kenapa marah? Memangnya Mistress marah? Mistress kan nggak marah gitu. Terus kenapa kamu buang tas sama buang buku kamu? Buku sama tas kamu kan nggak salah. Gitu. Udah dia ngambek aja, diem aja. Habis itu tiba-tiba dia ngomong gini, iya, abis Mistress kayak bos. Kakak bilang, aduh, udah mulai nih. Eh, kayak bos gimana Iman? Coba kasih tahu. Mistress nggak tahu. Mistress kayak bosnya gimana? Gitu. Dia bilang apa ya? Kakak lupa sih. Pokoknya dia ngomong-ngomong bentar itu diam. Udah, akhirnya kira-kira kakak lihat dia udah bisa diajak ngomong, kakak ke dia lah gitu. Nah, Iman kan ini kan tugasnya Iman. Iman kan dari pagi Miss lihat Iman, Miss kasih tugas Iman gak mau ngerjain. Oke, Miss nggak marah ke Iman. Iman lihat gak Miss marah-marah gitu. Iman lihat gak Miss nyuruh Iman berdiri di pojok kelas gitu. Iman lihat gak Miss nyuruh Iman keluar kelas gitu. Enggak kan, Miss nggak marah kan gitu. Miss nggak marah gitu. Terus kenapa Iman marah? Nah, akhirnya aku kasih pilihan gitu. Jadi, tapi sebelumnya kakak tuh ngasih ngasih tahu dia, mungkin dia kan belum tahu kan apa yang harapan kakak tuh apa. Jadi eh, kakak ngasih tahu. Jadi Iman, Missnya tuh berharap kamu bisa belajar dengan baik satu hari ini. Eh, eh, udah ngasih tahu, harapan. Isa masih dengerin kan? Ini pada off cam semua, panjang ya ceritanya ya. Oh ya, sambil makan. Eh, Oke, udah pada intinya sih akhirnya kakak ngasih dia dua pilihan. Oke, Iman Miss kasih dua pilihan ya. Iman mau kerjain di sekolah bareng Miss Grace atau di panti sama ibu pengasuh. Ya, itu aja pilihannya. Udah gitu. Dia diem aja. Oke, karena Iman belum jawab, Miss kasih waktu ya. Miss mau bantu temen kamu dulu ya. Ini kalau mereka udah selesai, kalau Iman memang mau sama Miss Grace, Iman ke Miss Grace. Tapi kalau misalnya Iman gak mau, Iman mau ke panti, oke Iman ke panti gitu. Udah nih, jadi ceritanya udah selesai, yang dampingin dua anak tadi. Nah, sekarang bagiannya dia. Dia datang lah ke kakak. Datang, ternyata dia mau belajar bareng. Tapi cuma bahas satu dua nomor, abis itu dia udah ogah-ogahan lagi. Oke, akhirnya kakak nanyain lagi, Iman jadinya mau apa gitu. Masih mau sama Miss Grace atau ke panti? Iman harus pilih gitu. Iman nggak boleh kalau nggak milih.
Udah, akhirnya dia pilih, oke Miss, aku ke panti aja. Oke, oke Iman, kalau gitu Iman ke panti ya. Nah, tapi Iman, ini kan pilihannya Iman. Iman udah ambil pilihan ya, Iman ngerjain di panti. Berarti Iman harus bertanggung jawab sama pilihan Iman. Gitu. Ya, dibilang dia cuma diem sih sambil dengerin. Udah, yaudah Iman rapiin bukunya, Iman balik ke panti. Jadi sebenarnya dari apa yang kakak alamin hari ini sama yang Lisa sharingin, kakak jadi ada hubungannya gitu. Jadi kayak ingat, oh iya ya Tuhan kan juga nggak maksa, Tuhan juga ngasih pilihan ke kita, tinggal kita mau milih mana yang benar yang mau kita lakukan gitu. Paling itu sih yang mau di-sharingin. Makasih Kak, luar biasa. Ya, Karena kita sama, mohon maaf panjang ya. nggak apa-apa. Karena kita sama kalau. Nggak apa-apa. Iya. Luar biasa. Iya, itulah pokoknya deh. Yang tentang janji tadi, ya. Itu kan aku baru kasih tahu kalian hari ini ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kayak udah ngerasa, ih Tuhan aku banyak janji, terus aku gak tepatin. Ya udah, nggak apa-apa, kan belum tahu. Mulai sekarang nih karena udah tahu, ya. Mohon maaf, saya harus kasih tahu. Jadi mulai sekarang hati-hati kalau berjanji, oke? Ya, aku mengajak kalian ikut dalam penderitaan ini. Oke, abis ini aku nggak mau janji lagi. Maksudnya jangan janji yang kayak tuh nggak bisa kita lakuin gitu ya. Ya udah sekedar bilang aja ya Tuhan nanti aku akan berusaha gitu. Atau enggak ya itu yang aku bilang ya cari amannya kayak bukan cari aman sih lebih kayak ya udah aku bahas hari ini aku ngertinya apa terus ya udah berarti aku harus ngelakuin ini ya Tuhan gitu. Lagi Indra masih cerita nggak? Kenapa mukanya begitu? Ya, kok warnanya bisa merah gitu sih? Iya gak? Di kalian warna merah gak? Apanya? Tapi jadi nggak jelas ya. Ini apa sih, gue tulis apa sih? Iya, itu gimana caranya? Caranya di, apa namanya? Di blok dulu kalimat yang ingin ditulis. Terus? Terus nanti ada pilihan yang muncul. Di bold atau di italic atau di Coba. underline. Gitu. Oh iya. Sorry. Oh iya benar. Kok aku private Dodo? Kajian di handphone nggak kelihatan ya? Oh kita jadi nggak penting sih bahasnya. Tuh, Kelihatan. gitu kajian. Oh kelihatan ya? Nggak tahu tuh bacanya apa. Ya emang kan aku cuma salah-salah. Oh, baiklah. Aku nggak bisa di enter. Marah aku baru tahu. Kita harus ketemu sih, banyak banget yang harus aku ceritain. Oh my dulu. God. Jilid yang selanjutnya dari cerita yang kemarin, Ceh. Jilid yang selanjutnya dong. Banyak ya Ezra. Berarti kakak Banyak ketinggalan aja yang udah banyak ketinggalan sih, parah sih. Nah, kan. Parah Iya sih, sih. benar-benar. Parah. Kajian nggak tahu kan kisah drama Korea percintaan itu belum denger kan? Setelah dikejar-kejar cowok belum denger kan? Belum denger kan? Emang Kalau ada Ceh yang dikejar-kejar cowok, bukan. apakah cowok yang sama? Aduh, yang mana tuh? Mateng gue. Vita harus kita ajak nggak sih di geng kita? Kayak Vita harus kita ajak deh di geng kita. Betul, Harus betul sih. banget. Kita harus sering-sering ke MC. Siap. Biar nggak kuliah mulu. Kayak si Ezra ntar kuliah mulu. Pusing gitu. Dikuliahin gue.
Aku cerita apa ya? Tunggu ya, yang general apa yang general? Jadi Oke, silakan. kayaknya aku ceritain yang itu aja deh, Ceh. Tapi nggak relate sih, cuma kayaknya ini menarik untuk dibahas. Jadi itu temen aku yang kemarin aku ceritain sudah putus dan alasannya sangat menggugah selera. Menggugah selera salah. Sangat maksudnya gue kayak menyaksikan apa yang kata Kak Ais semua gitu loh, ngerti nggak? Kayak gue langsung melihat kenyataan itu gitu. Jadi ini oh iya, oh my god, mampus gue. Ini harus di stopin. Ini nggak di stopin dulu recordingnya. Mau di stop aja. Belum Iyalah, masa direkam? ya udah.